Halo guys, terima kasih ya buat kalian yang mau mampir di channel YouTubeku ini. Senang sekali bisa ketemu kalian lagi di video kali ini. Oke, sebelum membahas topik di video kali ini, aku ingin bertanya sama kalian. Pernahkah kalian merasakan familiar dengan suatu tempat yang sedang kalian kunjungi? Atau saat kalian bertemu dengan seseorang dan melakukan percakapan, kalian juga merasakan familiar bahwa percakapan yang sedang berlangsung itu pernah terjadi sebelumnya. Jika kalian merasakan familiar dengan fenomena yang tadi kalian rasakan, berarti itu adalah cara otak menyampaikan pesannya. Tetapi biasanya kita seringkali menyebutnya itu déjà vu. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang déjà vu ya. Yang pertama-tama, déjà vu itu berasal dari bahasa Prancis yang artinya sudah pernah melihat. Nah, banyak psikolog dan psikiater mencoba untuk menjelaskan fenomena déjà vu ini. Banyak dari mereka menjelaskan bahwa terjadinya déjà vu itu karena ada sesuatu yang memicu alam bawah sadar seseorang. Oke guys, menurut beberapa artikel yang pernah aku baca, beberapa ilmuwan itu meyakini bahwa déjà vu itu terjadi karena hipokampus yang ada di otak besar kita sedang mengaktifkan dua sistem saraf berbeda secara bersamaan. Sedangkan dua sistem saraf tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Sistem saraf yang pertama itu berfungsi sebagai mencerna pengalaman, dan yang sistem saraf yang kedua itu berfungsi sebagai mencari memori. Hal inilah yang membuat kita merasakan familiar dengan kejadian tersebut. Oke, menurut kalian setuju nggak sih dengan artikel yang aku baca barusan ini? Kamu coba tulis di kolom komentar ya. Oke guys, ada beberapa teori yang pernah aku baca kenapa bisa terjadi déjà vu. Ada 4 teori. Teori yang pertama adalah pikiran kalian teralihkan. Biasanya juga disebut split perception. Nah, jadi saat kita mungkin melakukan aktivitas, tiba-tiba kita terganggu oleh orang lain. Jadi saat kita berkonsentrasi, aktivitas kita terganggu. Nah, jadinya kita susah untuk berkonsentrasi ulang. Nah, di situ kemungkinan bisa terjadinya déjà vu. Oke, teori yang kedua, Anda pernah mengalaminya. Sebenarnya fenomena ini kalian itu pernah mengalaminya, cuma pada masa lalu kalian itu melupakannya, dan pada saat yang sekarang ini, kejadian sekarang ini, kalian berusaha untuk terpanggil lagi memorinya, berusaha mengingat-ingat lagi, makanya mungkin terjadi déjà vu seperti itu. Oh ya, tetapi ada beberapa penemuan yang beranggapan bahwa kadang-kadang fenomena ini adalah hanya kemiripan suatu tempat, tetapi kita berusaha untuk mengingatnya sepertinya sama seperti yang pernah kita lihat atau kita temui pada masa yang lampau. Padahal sebenarnya ini berbeda guys. Oke, teori yang ketiga, karena kurang tidur. Jika kalian kurang tidur, maka kalian bisa merasakan stres, lelah. Itu yang membuat otak kita bisa memberikan informasi yang salah. Jadi di situ bisa terjadinya déjà vu guys. Makanya kalian usahakan pola tidurnya diatur ya guys ya. Oke, yang keempat, ada masalah dalam memori. Nah, kadangkala kita merasa familiar terhadap suatu tempat, mungkin atau percakapan, sesuatu yang pernah kita lihat, kita dengar. Nah, padahal itu hanya sepintas mirip, tetapi itu tidak sama seperti yang dulu. Nah, ini ada masalah di sistem memori kita. Jadinya kita menganggapnya itu sama persis atau pernah terjadi sebelumnya. Nah, biasanya di sini muncul déjà vu guys. Oke guys, yang tadi itu adalah 4 teori terjadinya déjà vu. Sekarang poin yang ketiga, kita akan membahas kenapa
alasannya deja vu bisa terjadi? Oh ya guys, selain tidak memiliki gejala dan durasinya yang tergolong sangat singkat, sebenarnya fenomena deja vu ini masih belum bisa dipahami secara ilmiah sebetulnya guys. Oke ya guys, kita mulai dari alasan kenapa terjadinya deja vu ya. Yang pertama adalah kejang di lobus temporal. Nah, kejadian ini masih belum tahu pastinya di mana guys. Tapi trauma pada otak atau infeksi, tumor otak, stroke, dan faktor genetik diyakini dapat mempengaruhi kejang vokal ini guys. Yang kedua adalah gangguan sirkuit otak. Deja vu bisa terpicu karena otak mencerna informasi dari lingkungan sekitar dan mengirimkannya ke bagian otak yang berfungsi untuk menyimpan memori jangka panjang. Nah, malfungsi sirkuit inilah yang membuat kita seolah-olah kembali ke masa lalu. Nah, seperti itu guys. Terus yang ketiga, karena aktivitas renal cortex. Apa itu renal cortex? Renal cortex itu adalah bagian otak yang berperan untuk membaca rasa familiar. Aktivitas renal cortex inilah yang menyebabkan deja vu terasa tidak nyata dan kalian tidak bisa mengingat-ingat kejadian yang sebenarnya. Oke guys, mungkin penjelasan video ini mengenai deja vu sampai di sini aja ya guys ya. Jika ada salah kata atau salah informasi mengenai deja vu, tolong sampaikan di kolom komentar ya, sebagai kritik buat aku atau sebagai bahan pembelajaran bagi aku untuk kedepannya guys ya, untuk menjadi lebih baik memberikan informasi. Jika kalian suka video ini, kalian bisa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian ya guys ya. Terima kasih guys ya, semoga kalian tetap sehat selalu dan sukses ya guys. Sampai ketemu di video berikutnya ya.